Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Siantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini masih terus diminati dan menjadi buruan utama bagi para pelaku pasar dan para pembaca setia idxchannel.com. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten selalu menjadi primadona karena dapat menjadi rujukan bagi para pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang terjadi di pasar, sejumlah saham potensial dan selama ini menjadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring, lantaran telah melemah cukup dalam selama beberapa hari terakhir. Karenanya, pasokan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Happy Hapsoro diam-diam pegang saham Arko. Nah, membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari emiten infrastruktur dengan subsektor utilitas listrik, yaitu Arcora Hydro Tbk atau Arko, di mana pelaku pasar mencermati fakta bahwa nama pengusaha Happy Hapsoro rupanya masuk dalam daftar pemegang saham perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 59,6 juta saham, atau setara dengan 2,04% dari total saham yang beredar. Data ini terungkap pasca Bursa Efek Indonesia atau BI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang baru saja mengumumkan data pemegang saham atau shareholder emiten dengan porsi kepemilikan saham sedikitnya 1%. Kebijakan pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk pembaruan dari kebijakan sebelumnya, di mana kepemilikan saham yang wajib diungkap ke publik hanya yang di atas 5% saja. Dalam data yang dirilis oleh BI tersebut, terungkap bahwa Andri Hakim juga tercatat sebagai investor di sejumlah emiten. Tak hanya RMKO, Andri juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Cakra Buana Research Tbk atau CBRE berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI per Selasa 3 Maret 2026 lalu. Dengan terungkapnya data kepemilikan saham tersebut, maka hal ini menempatkan Happy Hapsoro sebagai salah satu investor individu terbesar di Arko. Meski porsi kepemilikan Happy masih berada di bawah pemegang saham utama yaitu PT Arcora Bakti Indonesia dengan kepemilikan mencapai 38,89%, serta PT Energia Prima Nusantara yang kepemilikannya mencapai 26,55%. Tak hanya sebagai investor individu, exposure Happy di Arko juga tercermin lewat perusahaan terafiliasi, yaitu PT Sentosa bersama Mitra yang tercatat memiliki 2,01% saham Arko. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. 24 saham milik pemerintah Norwegia di Bursa Efek Indonesia intip daftar emitennya. Masih berkaitan dengan pengungkapan data pemegang saham emiten dengan porsi 1% atau ke atas yang baru saja dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai bentuk pembaruan dari kebijakan sebelumnya di mana kepemilikan saham yang wajib diungkap ke publik hanya di atas 5% saja. Yang menarik, dalam data yang telah diungkap tersebut diketahui bahwa pemerintah Norwegia rupanya cukup getol mengoleksi saham-saham domestik dengan kepemilikannya tercatat sebagai OT atau others, yaitu tipe investor yang tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi atau IS, reksadana atau MF, dan dana pensiun atau PF, perusahaan efek atau SC, kemudian lembaga keuangan lain atau IB, perusahaan atau CP, yayasan atau FD, serta perorangan atau ID. Dalam data yang telah dirilis tersebut, kepemilikan saham oleh pemerintah Norwegia terpantau tersebar di banyak emiten. Jumlahnya mencapai 24 saham, diantaranya meliputi PT Panin Financial Tbk atau PNLF, kemudian PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA,
lalu ada PT Timah Tbk atau TINS, kemudian ada PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi, kemudian ada juga PT Widodo Makmur Perkasa atau WMPP, PT Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES, serta PT AKR Korporindo atau AKRA. Berikutnya, saham pemerintah Norwegia juga ada di PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA, kemudian PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA, PT Sentul City Tbk atau BKSL, serta ada PT Bumi Serpong Damai atau dengan kode BSDE. Selain itu masih ada lagi sejumlah saham lain yang terdiri dari berbagai sektor industri. Berikutnya berita ketiga. 10 saham top gainer perdagangan Rabu 4 Maret 2026. Intip daftar emitennya. Dalam artikel ini, pelaku pasar tertarik untuk mencermati 10 saham yang masuk dalam deretan top gainer pada perdagangan Rabu 4 Maret 2026 lalu. Di mana pada saat yang sama indeks harga saham gabungan atau IHSG justru sedang melemah hingga mencapai penurunannya 4,57% menuju level 7.577 dengan total nilai transaksi mencapai 29,72 triliun rupiah di semua pasar. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, deretan top gainer pada Rabu dipimpin oleh PT Ivisdeco atau IFSH dengan penguatan 25%, lalu disusul oleh PT Satria Mega Kencana Tbk atau SOTS dengan porsi kenaikan mencapai 24,59%, dan kemudian PT Sumber Energi Andalan Tbk atau ITMA yang naik 11,91%. Pada posisi keempat ada PT Graha Prima Mentari Tbk atau GRPM yang menguat 9%, serta PT ST Gold Fit Tbk atau Euro yang menguat 9,86%. Kita lanjut ke berita keempat. Mirai Aset Sekuritas buka suara usai digeledah OJK dan Bareskrim. Kali ini kabar menarik datang dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia yang baru saja digeledah kantornya oleh pihak OJK dan Bareskrim terkait dengan dugaan pidana pasar modal berupa kasus penggorengan saham BEBS dan manipulasi harga inisial public offering atau IPO pada periode 2020 hingga 2022 lalu. Menurut pihak Mirai, pihak perseroan menerima kunjungan dari OJK dan Bareskrim sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, di mana hal ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sudah lama berjalan. Dalam hal ini, pihak Mirai menyatakan penghormatannya atas proses yang sedang berjalan dan siap bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung, serta juga siap mendukung sepenuhnya terkait segala permintaan data dan informasi yang dibutuhkan. Terakhir, berita kelima, intip analisa IHSG di tengah konflik AS Iran dan revisi Outlook Fitch Rating. Sobat investor, menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menjadikan berita yang tentang update dan dampak dari tekanan yang datang dari konflik AS Iran serta revisi Outlook yang dilakukan oleh Fitch Rating. Menurut kalangan analis, tekanan dari konflik AS Iran bakal berakibat pada inflasi harga minyak yang juga berdampak pada potensi pelebaran beban subsidi serta tekanan terhadap APBN, mengingat posisi Indonesia saat ini sebagai negara pengimpor minyak. Dengan demikian, pergerakan IHSG ke depan diproyeksikan masih akan ditentukan oleh dua variabel utama, yaitu harga minyak dan juga stabilitas nilai tukar rupiah. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.